perdana yang diberikan oleh Ibu Yeni untuk saya mencoba melaksanakan peer teaching hari pertama ini Jumat 13 Agustus 2021. Kita akan melaksanakan peer teaching dengan durasi 30 sampai 40 menit. Saya harapkan kerjasama dari teman-teman semua. Semoga peer teaching kita ini berjalan dengan lancar dan semoga hal-hal yang rasanya nanti bisa diperbaiki akan bisa disempurnakan nanti di akhir kegiatan. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ibu. Apa kabar Ananda pada pagi hari ini? Jawabnya begini ya, kalau ibu bertanya apa kabar Ananda pada pagi hari ini, jawabnya kita menggunakan organ gerak kita sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Ketika ibu bertanya apa kabar Ananda pada pagi hari ini, maka Ananda semuanya menjawab alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, Allahu Akbar. Bisa kira-kira Ananda semuanya? Bisa, Bu. Nah, kita ulangi sekali lagi. Apa kabar Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa ya? Baik, kita ulang sekali lagi. Apa kabar Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Apakah Ananda semuanya hadir hari ini? Siapa anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Dewi nggak masuk dia, Bu. Dewi, kemana Dewi? Ada kabarnya kah? Terlambat Ibu, diantar sama papanya, Oh terlambat. iya, baiklah. Dewi saja yang tidak hadir pada pagi hari ini. Semuanya ada kecuali Dewi. Baik, semoga saja kita doakan semoga Dewi di perjalanan bisa aman-aman saja dan sampai ke sekolah kita dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ananda, kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang yang berhubungan dengan gerakan yang kita lakukan tadi, yaitu organ gerak ya. Kita sudah mempelajarinya sebelumnya. Pelajaran kita sebelumnya apa? Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita sebelumnya? Hayo, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Lupa? Oh, baiklah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang organ gerak hewan. Gitu ya. Dan juga ya benar Ari. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang organ gerak hewan dan juga menentukan ide pokok bacaan yang tertulis begitu ya. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari tentang organ gerak. Hanya saja hari ini kita akan mempelajari organ gerak manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas manusia yang melibatkan organ gerak, kemudian manfaatnya, kemudian akibatnya bila melakukan aktivitas yang melibatkan organ gerak secara berlebihan. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang menentukan ide pokok dan mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Diharapkan nantinya setelah mempelajari pembelajaran kita pada pagi hari ini, diharapkan seluruh Ananda nantinya mampu untuk menjelaskan aktivitas manusia yang melibatkan organ gerak, menyebutkan manfaat yang melibatkan organ gerak, kemudian juga mendefinisikan juga akibat bila melakukan aktivitas yang melibatkan organ gerak secara berlebihan, kemudian juga mampu nanti menentukan ide pokok sebuah bacaan, kemudian juga mampu nantinya mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya Ananda semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak ibu pernahkah mendengar lagu kring 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 ada sepeda? Pernah, Bu? Pernah? Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mendengarkan lagu kring kring ada sepeda begitu ya. Nah, nanti
nanti Ibu akan Ya, Bu. menghitung, lalu kita mulai bernyanyi bersama-sama. Ada terdengar musiknya Ananda semua? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kayak Pak. Iya semuanya, kring 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 ada beda Iya, nyanyinya semangat ya, Nak. Sekali lagi, kring 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 ada Baik, nah alhamdulillah kita telah selesai menyanyikan lagu Kring 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 Ada Sepeda. Nah, pembelajaran kita setelah ini seperti yang telah Ibu kirimkan di video WhatsApp group kita ya Nak ya. Ibu sudah mengirimkan sebuah video tentang aktivitas manusia yang melibatkan organ gerak, dan juga Ibu juga sudah membagikan LKPD 1, sudah Ibu kirimkan juga ke WhatsApp grupnya. Jadi sudah Ananda terima, Ananda semuanya? Sudah diterima video dan LKPD-nya? Bagus. Nah, jadi sekarang Ananda masing-masing di rumah amati video yang telah Ibu kirimkan. Nanti selesai mengamati videonya, Ananda tuliskan hal-hal yang Ananda amati dari video yang telah Ibu kirimkan ke dalam LKPD yang juga telah Ibu kirimkan. Baik, Ibu berikan waktu beberapa saat untuk mengamati video dan mengisi LKPD-nya. Silahkan Ananda. Baik, Bu. Baik, yang semangat belajarnya ya. Iya, Bu. Bagus.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat karena baru diberitahu oleh admin. Saya Guru Pamong Waalaikumsalam. yang akan Ya, mendampingi panjenengan. Untuk Bu Jeninya sudah Iya, ada iya. ya? Selamat bergabung Bu Huri ya. Bu Guru Iya. Pamong, ya. Iya. Mohon maaf Ibu, sudah saya ya, telat. enggak apa-apa. Iya. Sudah saya awali tadi pukul 8 di 2 menit. Ya, enggak Ya, apa-apa. terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Selamat semuanya. datang Ibu. Saya lanjut ya. Waalaikumsalam Ibu. Aduh, terpencet. Bentar, Bu. Belum lagi, sebentar lagi. Bu, saya mau pipis dulu ya, Bu ya. Iya, boleh, boleh.
Baik, Ananda sekalian, sudah selesaikah Ananda mengisi LKPD 1 setelah mengamati video yang telah Ibu kirimkan? Sudah, Ya, Ibu. nah, adakah yang mau bertanya tentang hasil LKPD yang telah Ananda amati? Silahkan, mari kita tanya jawabkan. Hal-hal apa saja yang Ananda amati dari video? Adakah yang ingin ditanyakan? Nah, nanti akan kita tanya jawabkan dan akan kita diskusikan bersama. Silahkan Ananda. Ada yang mau bertanya? Ibu, tadi Atau saya lihat ada sudah selesai gambar saja orang mengisi bersepeda, semua Ibu. yang- Iya Ibu, ada anak bersepeda Ya. tadi Ibu, aku lihat juga. Itu enak Iya, ya bersepeda, bagus. Bu. Nah, ada di situ. Iya, Ananda Maas bersepeda semua. Aku Iya juga Bu, punya kakinya sepeda. goyang goyang gitu kakinya Bu, bergerak ya kaki. Ya. Iya Bu. Oh, Aku juga nggak bisa bersepeda Bu. iya. Dua. Sepedaku dua. Iya. Begini ya. Karena nggak bisa bersepeda. Nah, sepedanya dua, bagus sekali hari ini banyak sepedanya. Nah, dengarkan Ibu dengan baik ya, Nak. Iya Bu. Misalkan sekarang ini Ananda tidak bisa bersepeda, itu jangan khawatir, tetaplah berusaha belajar ya. Karena kalau kita belajar, itu Ananda belajar sepeda nanti jatuh, nanti coba lagi, nanti kalau jatuh coba lagi sampai bisa. Namanya kita belajar, itu memang ada prosesnya, sama seperti sekarang. Kalau kita bisa bersepeda, bisa menguatkan otot kaki kita nggak Bu? LKPD yang telah juga proses kita dalam belajar. Nah, apakah semua Ananda sudah selesai mengisi LKPD yang pertama tersebut? Sudah selesai kah? Sudah Bu, sudah siap aku ya Bu, aku udah siap. Sudah, Bu. Halo? Halo Ananda Ibu semuanya, Iya, masih Ibu. terdengar suara Ibu? Halo? Masih, Halo, Bu. suara Ibu terdengar? Ya, lo. Masih, Bu. Suaranya Ibu. Suara Ibu masih terdengar? Masih ada Bu, Ya, baik, masih. baiklah. Baik. Sekarang lanjutkan aktivitas kita. Iya, bagus. Alhamdulillah. Tadi suaranya putus-putus, Ibu kira memang kira tadi jaringan error. Nah, baru tentang aktivitas yang melibatkan organ gerak. Nah, tadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya, Bu. Apa saja? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. Siapa itu? Angel, Bu, Angel, Bu, Angel. Iya, satu-satu ya nak. Silakan Angel, apa saja aktivitas yang melibatkan organ gerak dari video yang setelah Angel amati tadi di Tadi rumah? Angel lihat Bu, dia bersepeda, kakinya gitu Bu, putar kayak gitu. Kemudian Iya. ada lagi yang berlari, Bu, kaki juga berlari. Iya. Tunggu, Cuman ya satu-satu, dua, nak, Ibu. satu-satu. Cuman dua ya. ya. Bersepeda Cuman dan dua. berlari gitu Bu. Iya, baiklah. Bersepeda dan berlari. Bagus sekali jawaban Angel. Mungkin ada teman-temannya yang lain yang mau menambahkan, mungkin berbeda yang diamatinya dari Angel. Mau tadi Angel mendapatkan dua yang diamatinya? Ada yang berjalan juga, bagus. Ada yang berjalan juga, ada yang bersepeda, ada yang berlari, bagus sekali. Nah, itu semua adalah aktivitas yang melibatkan organ gerak kita, sama juga dengan kegiatan yang kita lakukan tadi ketika Ibu bertanya kabar pas awal pembelajaran ya nak ya, itu pun juga melibatkan organ gerak kita. Nah, kemudian setelah itu apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dari aktivitas yang tadi melibatkan organ gerak tadi, misalkan kalau tadi ada bersepeda, ada tadi kita berjalan, ada tadi kita berlari.
kira-kira apa manfaatnya yang kita dapatkan kalau kita melakukan aktivitas tersebut? Nah, ganti-gantian nak. Tadi Angel kan udah. Tadi Angel udah. Siapa lagi yang belum? Ayo, semua Ananda. Semua Ananda berhak mengemukakan pendapatnya dengan cara bergantian. Benar begitu kan? Nah, tadi Angel udah, sekarang Nelvi lagi. Silakan Nelvi. Iya, Bu. Apa kira-kira manfaatnya? Bisa menyehatkan tubuh, Bu. Bagus. Apalagi? Berjalan. Iya. Kemudian melatih organ gerak otot-otot kaki. Bagus sekali, benar. Ya, itu menyehatkan otot Mungkin kita, jawaban, Bu. melatih. Oh iya, bagus sekali. Itu sudah bagus. Berani mengemukakan pendapat itu bagus. Nah, ya. Nah, itu jawaban dari Nelvi tadi. Mungkin teman lain ada yang mau menambahkan atau Bu, menurut saya tidak seperti itu, Bu. Saya mau menambahkan, boleh, silakan. Ada lagi? Itu jawaban Nelvi tadi. Sama jawabannya. Iya, karena memang videonya yang diamati sama, tapi terkadang ada juga meskipun video yang diamati sama, pendapatnya itu berbeda. Mungkin ada yang menambahkan lagi apa saja manfaat yang bisa kita peroleh. Oh iya, bagus sekali, biar ototnya kuat seperti Gatot Kaca begitu ya. Iya, baiklah. Iya, benar. Nah, bagus sekali jawaban Ananda semuanya. Artinya Ananda ada bersemangat meskipun sedang belajar di rumah, meskipun hanya mengamati video dari WhatsApp group, tapi alhamdulillah ada bersemangat. Ibu senang sekali. Nah, kemudian kira-kira akibat misalkan Ananda melakukan aktivitas yang melibatkan organ gerak itu berlebihan. Seperti yang kita ketahui ya nak ya, kalau kita melakukan aktivitas yang berlebihan itu tidak baik. Ya, nah kira-kira apa akibatnya kalau misalkan kita melakukan aktivitas yang berlebihan, ya aktivitas yang melibatkan organ gerak tapi berlebihan, apa akibatnya? Saya pernah, Bu. Pernah Ayo, berlari satu-satu. jauh-jauh, kemudian kakinya kram gitu, Ibu. Oh, bisa kram, bisa kram. Satu, benar. Kalau berlebihan ya, artinya kalau berlari kan kita bisa memperkirakan ya bagaimana gerakan kaki kita ketika berlari. Jangan asal seradak-seruduk aja begitu ya, sehingga itu Angel jadi kram kakinya. Nah, silakan anak-anak ibu yang lain, mungkin ada pengalamannya juga. Jadi sakit. Iya, jadi sakit. Nah, jadi kalau misalkan ada Ananda sedang berolahraga misalnya gitu ya. Berolahraga kan kita melibatkan organ gerak juga kan? Itu sebelum kita berolahraga hendaknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu dan janganlah beraktivitasnya terlalu berlebihan supaya tidak mengakibatkan cedera otot untuk tubuh kita. Baik, sampai di sini paham ya nak ya? Paham yang Ibu sampaikan? Paham, Ibu. Dengan pembahasan yang pertama. Baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya karena masih berhubungan dengan bersepeda begitu ya. Nah, kini sekarang kita akan masuk kepada bagaimana menentukan ide pokok sebuah teks bacaan tertulis. Nah, kemarin kita sudah mempelajari juga. Hari ini kita hanya mengulang saja. Ya, kita hanya mengulang saja karena kemarin sudah kita pelajari. Hari ini kita hanya sedikit mengulang saja tentang menentukan ide pokok. Nah, ada Ananda yang masih ingat bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Atau tunggu, pengertiannya dulu. Siapa yang masih ingat pengertian ide pokok? Ayo, lupa. Ada yang masih ingat pengertian ide pokok? Gagasan utama. Iya, silakan Dustia. Gagasan utama, Bu. Gagasan pertama boleh. Tapi mungkin ada yang mau melengkapi jawaban dari Gustia? Ada, Bu. Iya, silakan Nelvi. Iya. Gagasan utama pada sebuah paragraf. Iya, boleh. Gagasan utama pada sebuah paragraf. Ada lagi yang mau melengkapi jawaban dari Nelvi? Ide pokok itu apa sih sebenarnya? Ini kita mau menentukan ide pokok ini. Cuman kalau kita kan kemarin sudah kita pelajari juga nih. Kenapa cepat sekali lupanya? Ide pokok itu apa, Nak? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Pokok Iya, pikiran siapa utama yang- yang dikembangkan dalam paragraf, Ibu. Siapa itu yang menjawab? Dahlia kah?
Saya Bu, Iya, silakan Dahlia. pokok pikiran utama yang dikembangkan dalam sebuah paragraf. Oh, pokok pikiran utama yang dikembangkan dalam sebuah paragraf boleh. Ada lagi jawaban yang lain? Ada pendapat lain? Nah, kembali Ibu ingatkan ya nak ya, bahwasanya ide pokok itu adalah ide yang mendasari sebuah cerita, ya, begitu ya. Nah, Ibu ingatkan kembali juga karena kemarin juga sudah, ini kita mengulang ya nak ya. Jadi kita menentukan ide pokok, ya, kita menentukan ide pokok itu adalah dengan memakai unsur DM. Kemarin juga sudah Ibu jelaskan apa itu DM, dijelaskan dan menjelaskan. Nah, yang ide pokoknya ini yang dijelaskan atau yang menjelaskan kata Ibu kemarin ya? Yang dijelaskan Bu. Siapa itu yang menjawab? Angkat tangannya kalau menjawab. Bagus ya, Dahlia, Gustia, Nelvi, bagus sekali. Ya, kalau ide pokok itu adalah yang dijelaskan, ya, itu akan menjadi ide pokok sebuah bacaan. Nah, sekarang perhatikan di grup WhatsApp Ananda masing-masing itu juga Ibu sudah mengirimkan LKPD kita yang kedua, ya. LKPD kita yang kedua itu adalah tentang bagaimana menentukan ide pokok sebuah bacaan. Ya, sudah diperhatikan LKPD yang sudah Ibu kirimkan ya? Ada nampak? Ada Bu, ada. Ya, ada. Nah, itu Ibu beri kesempatan beberapa menit, 10 menit lah ya, untuk menentukan ide pokok pada LKPD yang telah Ananda saksikan di grup WhatsApp masing-masing. Ya, karena itu ada bacaannya tentang bersepeda juga, sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi juga. Itu ada bacaan bersepeda. Kemudian Ananda tentukan ide pokoknya dari masing-masing paragraf tersebut. Silahkan, Ibu beri waktu beberapa menit ya, 10 menit lah kira-kira. Dipersilahkan. LKPD-nya nak? Bentar, Bu. Tidak, Bu. Oh ya, bagi yang terkendala sinyal, silahkan berusaha terlebih dahulu ya, karena memang kita pembelajaran daring memang ada terkendala teknis seperti itu ya nak ya, jadi kita maklumi saja ya, mungkin ada terkendala sinyal, ada terkendala jaringan. Nah, bagi yang telah lancar artinya sudah bisa diperhatikan LKPD keduanya, itu silahkan mulai dicoba nak ya, menentukan ide pokok masing-masing paragraf tersebut. Nanti hasilnya Ananda kirimkan kepada Ibu ke WA pribadi Ibu ya. Nantinya setelah selesai pembelajaran kita ini ya. Nah, itu kan mengulang saja kemarin, jadi mungkin tidak terlalu sulit begitu ya, karena sudah mengulang begitu. Baik. Nah, ada pertanyaan tentang LKPD kita yang kedua nak? Kira-kira bisa mengisinya dengan tepat? Bisa, Bu. Bisa, insya Allah bisa ya. Baik. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan, itu sudah Ibu kirim juga ke WhatsApp grup Ananda masing-masing, tayangan PowerPoint template tentang bagaimana mengembangkan sebuah paragraf. Tadi di video juga sudah dijelaskan oleh kakak cantik tadi. Hanya saja mungkin karena videonya cuma sekali lewat begitu ya.
Nah, tapi mungkin bisa Ananda putar kembali nanti. Sekarang Ibu tayangkan terlebih dahulu yang sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kita. Itu bagaimana cara kita mengembangkan paragraf, ya, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, ini dia, yaitu dengan cara menggunakan rumus 5W dan 1H. Apa itu 5W dan 1H? Ada yang tahu apa itu 5W dan 1H? Satunya what, Bu? Satu, bentar Angel. Satunya itu what atau artinya apa, nak ya. Nah, kenapa itu apa? Artinya nanti dari ide pokok yang disajikan nanti Ananda munculkan pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa. Nah, misalkan apa yang terjadi? Nah, dari ide pokok yang nanti disajikan. Paham, nak ya? Baik, W yang kedua, apa dia? W yang kedua, silakan. Siapa yang mau menjawab? Siapa, Bu? Siapa? Siapa itu yang menjawab? Ari? Bu. Ya, who. Iya, who itu artinya siapa, nah ya. Nah, siapa? Ini artinya kita munculkan pula pertanyaan dari ide pokok yang disajikan ini nanti supaya bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kita munculkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Contohnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Nah, demikian kira-kira contoh pertanyaannya. Ananda paham, nah? Nah, jadi ini pertanyaannya tidak harus seperti ini semua, nah ya, hanya saja ini adalah contohnya. Nah, kata tanya kita pakai adalah ini, kata tanya siapa kalau untuk who, begitu ya, untuk mengembangkan paragraf. Kemudian W yang ketiga, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Desmi silahkan. Saya, Bu. Iya, why. Apa arti why? Mengapa? Nah ya, mengapa? Nah, kita munculkan juga pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, tergantung nanti ide pokok yang disajikan nanti, nah ya. Nah, munculkan pertanyaannya, apakah dia cocok dipakai kata tanyanya mengapa? Apakah cocoknya kata tanya siapa? Nanti silahkan dicocokkan dengan ide pokok yang disajikan. Baik, W yang keempat, siapa yang bisa menjawab? W yang keempat. Iya, Bu. Saya, Bu. Iya, siapa, nak? Iya, silakan Nelvi. Wen, kapan, Bu? Ya, Wen. tunggu sebentar Ari, Nelvi dulu. Ya, Wen. Apa arti Wen? Apa arti Kapan, Wen? Ibu? Kapan? Nah, kata tanyanya kapan? Nah, akan kita pakai untuk pertanyaan. Nanti kita munculkan pertanyaannya bila mana atau kapan peristiwa itu terjadi. Ini lebih efektifnya kapan, nah ya, kalau bila mana tidak efektif. Baik, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, itu apabila nanti cocok kita pakai kata tanya kapan untuk ide pokok yang disajikan nantinya. Baik. Dan bagaimana dengan W yang kelima? Apa itu W yang kelima? W yang kelima apa, nak? Iya, silahkan. Wen, Bu. Ah, iya silakan dari apa ini? Where, bagus. Apa arti where? Di mana, Bu? Di mana? Bagus sekali. Nah, nanti kita munculkan pertanyaannya dengan menggunakan kata tanya di mana. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi juga, kita cocokkan nantinya dengan ide pokok yang disajikan nanti di LKPD kita yang ketiga. Nah, 5W-nya telah selesai, telah habis. Kita tambah dengan 1H. Nah, yang 1H ini apa dia? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Dewi. Aku tunggu. Ini Dewi dari ini. Nah, Dewi yang mana yang mau menjawab ini? Dewi Aprianti apa Dewi Putri Nida? Dewi Aprianti ya. Ya baiklah, pintar sekali Dewi Putri Nida mau dia mengalah kepada temannya, bagus sekali. Ya silakan Dewi Aprianti. How? Apa arti how itu, nak? Bagus sekali. How itu artinya bagaimana. Nanti kita pakai kata tanya bagaimana ini untuk mengembangkan paragraf kita. Jadi kita pakai misalkan
bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, nanti dengan memunculkan kata tanya dengan rumus 5W dan 1H ini, nanti kita bisa mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, kira-kira bisa, Ananda? Ibu berikan contohnya terlebih dahulu ya. Ini contohnya. Baik. Contohnya begini. Ide pokok yang disajikan itu bersepeda memiliki banyak manfaat yang kita rasakan. Itu contoh ide pokok yang disajikan oleh soal misalkan nanti, atau dalam LKPD kita misalkan nanti. Nah, ini ide pokoknya. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi juga, kita menggunakan rumus 5W dan 1H. Apakah semuanya harus kita pakai, Nak? Tidak, ya, kita cocokkan saja atau kita sesuaikan dengan ide pokok yang ada nantinya. Nah, di sini ada 2 W yang Ibu pakai sebagai contoh. Ada di sini why, mengapa. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu bersepeda? Nah, sesuai dengan ide pokok ini, bersepeda memiliki banyak manfaat yang kita rasakan. Kita tanyakan, mengapa kita perlu bersepeda? Nah, kita simpan itu terlebih dahulu, nanti baru kita kembangkan menjadi paragraf. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita pakai kata tanya apa? What, apa? Pertanyaannya, apa sajakah manfaat bersepeda? Nah, dari 2 pertanyaan ini, nanti bisa kita kembangkan dia menjadi sebuah paragraf. Bagaimana caranya? Perhatikan slide berikutnya ya, di grup WhatsApp Ananda masing-masing. Jadi pengembangannya seperti ini. Yang ide pokoknya, yang ide pokok yang telah tersaji tadi, kita letakkan di awal sebagai kalimat utama. Yang jawaban pertanyaannya, yang kita pakai rumus tadi, Nak ya, kita jadikan dia ide penjelas, ya, yang menjelaskan begitu. Jadi inilah pengembangannya menjadi bersepeda memiliki banyak manfaat yang kita rasakan. Dengan bersepeda, tubuh menjadi sehat dan bugar. Bersepeda juga membuat pikiran menjadi jernih. Jika kita rutin bersepeda, daya tahan tubuh kita akan semakin baik sehingga tidak mudah sakit. Nah, kira-kira begitu, Nak, cara kita mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kira-kira anak-anak ibu paham tidak bagaimana cara mengembangkannya? Paham, Ibu. Paham, alhamdulillah. Halo, nggak semuanya menjawab. Ini ada yang ketiduran kah? Ini kan belajarnya di rumah ya? Ada yang tidur ini? Tidak. Baiklah, masih bersemangat, Nak? Coba Ibu panggil dulu. Coba halo, nanti jawabnya hai. Nanti kalau Ibu panggil hai, halo, begitu ya. Nah, Ibu cek dulu apakah benar Ananda Ibu di rumah ini masih ada dia di dalam pembelajaran kita atau sudah tidur. Baik, halo. Hai. Halo. Halo, hai. Hai. Baik, alhamdulillah ada bersemangat, masih semangat semua ya. Baiklah, barusan Ibu sudah mengirim LKPD kita yang ketiga. Kalau memang Ananda sudah paham tentang bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, ini sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kita, LKPD kita yang ketiga, yaitu bagaimana Ananda mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Di situ ada 3 ide pokok yang Ibu sajikan. Silakan Ananda perhatikan WhatsApp grupnya masing-masing. Nanti silakan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Jangan lupa, Nak, gunakan rumus 5W dan 1H seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bisa kira-kira, Nak? Bisa, Ibu. Bisa, baik. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Ya, dengan penuh semangat, dengan karena tadi saya sudah paham tadi ini, kata Ibu tadi begini caranya. Nah, silakan dicobakan. Tandanya kita mengerti, kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan benar. Nah, silakan ya.
Baik, mungkin setelah selesai nak ya, Ananda mengerjakan LKPD kita yang ketiga. Kira-kira apakah Ananda memiliki kendala dalam mengisi LKPD yang ketiga, nak? Adakah terkendala? Tidak, Kalau kalau ada bisa kita tanya jawabkan melalui voice note kita, nak ya. Boleh, nanti kita jelaskan atau kita diskusikan kembali. Apakah ada kendala kira-kira? Wetrina belum terdengar suaranya dari tadi, Bu. Coba tanya, Bu. Oh iya, Wetrina, apakah masih dalam pembelajaran kita? Halo Wetrina. Kemungkinan terkendala sinyal pula. Kita berbaik sangka saja, nak ya. Nah, baik, mungkin semuanya telah selesai mengisi LKPD 3 ya, nak ya. Nah, itu artinya pembelajaran kita pada hari ini itu sudah berakhir dari awal tadi sampai sekarang ini. Nah, apakah ada hal-hal yang belum Ananda pahami atau masih ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan kembali begitu? Dipersilakan. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Angel, Bu. Iya, silakan Angel. Ibu, apa saja anggota gerak kita itu, Ibu? Bagus sekali pertanyaannya. Apa saja anggota gerak kita? Anggota gerak kita terdiri atas anggota gerak bawah dan anggota gerak atas. Anggota gerak bawah itu kaki, anggota gerak atas itu tangan. Nah, bagus sekali pertanyaan Angel. Ada lagi yang mau bertanya? Paham kira-kira pembelajaran kita pada hari ini, nak? Paham ya? Baik. Nah, kalau begitu kita simpulkan menyimpulkan pembelajaran kita dari awal tadi kita masuk sampai sekarang ini. Siapa yang berani? Ayo, anak ibu semuanya pemberani. Apalagi Angel Iya, dari boleh tadi lagi, Bu. sering Boleh lagi, menyampaikan Bu. boleh kalau ada yang mau lagi begitu. Anak-anak ibu yang lain kan sama juga pemberaninya. Semuanya Saya, sama. Bu, Semua saya, anak ibu Bu. hebat ya. Tunggu ya Angel, ini Dewi Angel mau, aja ya. gak harus Ibu. Iya, tuh cemburu Dewi. Silakan Dewi. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Satu Bu, Ya. dengan menggunakan alat gerak, Iya. kita bisa berolahraga, bisa berjalan, bisa bersepeda. Dengan bersepeda, kita dapat melatih kekuatan otot kita, dapat menyehatkan tubuh. Terus untuk mencari ide pokok, mengembangkan ide pokok, kita menggunakan 5W 1H. Itu Ibu. Bagus Pintar, sekali. Dewi, ya. Pintar Dewi. Nah, itu kesimpulan menurut Dewi. Apakah ada teman lain yang mau menambahkan? Ini Muspita baru muncul ini. Mungkin Muspita mau menambahkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, nak? Suaranya tidak terdengar. Muspita Oh, malu kita- Bu. Bukan, ini terkendala juga dengan audionya. Ini sudah dilapor tadi ya Bu, audio saya terkendala katanya. Ya baiklah. Ada yang mau menambahkan kesimpulan pembelajaran? Kalau kita berjalan Ya, silakan Manda. atau bersepeda, kita jadi sehat Ari, Bu. Ari, kalau mau mengemukakan pendapat biasakan angkat tangan terlebih dahulu. Saya Bu, saya Bu, begitu. Iya ya, silakan Ari. Tunggu ya Manda. Bu, kalau bersepeda atau berjalan, kita Ya. akan sehat Bu. Kan kita Iya, mengeluarkan keringat. bagus. Pintar. Apalagi? Itu saja? Bentar Bu. Iya. Benar ya Bu. Sabar Manda. Sabar. Udah kata Ari. Ari itu pun kesimpulan dari Ari pun benar. Silakan Manda. Menggunakan organ lebihan bisa Ya. mencegah otot Bu. Kalau kita Iya bagus.
Amanda. Ada lagi yang mau? Ada? Tidak ada lagi? Baik, dari kesimpulan Ananda semuanya, Ibu berikan kesimpulan yang dari awal sampai akhir tadi ya Ibu tambahkan gitu ya. Baik, dengarkan dengan baik, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Nah, aktivitas manusia yang melibatkan organ gerak itu contohnya ada bersepeda, berjalan, berlari. Manfaatnya adalah bisa menyehatkan tubuh kita, menguatkan otot kita, ya. Kemudian aktivitas yang dilakukan secara berlebihan, ya, aktivitas yang melibatkan organ gerak apabila kita lakukan secara berlebihan itu akan menyebabkan cedera otot. Seterusnya untuk menentukan ide pokok kita gunakan unsur DM, dijelaskan dan menjelaskan. Terakhir untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, kita menggunakan rumus 5W dan 1H. Baik, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semuanya dapat memahami pembelajaran kita dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini Ananda mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kita ya, tidak banyak, hanya 5 soal saja, dan itu semuanya berhubungan dengan yang telah kita bahas tadi. Jadi kalau Ananda tadi mengikuti pembelajaran dengan serius, dengan seksama, insya Allah evaluasinya akan bisa dijawab dengan baik dan benar. Baik, kemudian nanti setelah ini, setelah kita mengumpulkan, dikirimkan nanti evaluasinya kepada Ibu untuk pembelajaran kita berikutnya, untuk besoknya ya. Itu muatan pembelajaran kita adalah muatan IPA, muatan SPDP dan juga IPS. Nah, silahkan dibaca-baca bukunya yang ada di rumah begitu ya. Kemudian lagi jangan lupa juga jaga kesehatannya di rumah, meskipun kita masih belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak minum air putih begitu ya, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Baik, kemudian lagi kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa penutup pelajaran kita? Mida lagi, Angel. Silakan Angel. Angel ini anak yang pemberani. Silakan Angel. Dan untuk semuanya, bersiap, bersyukur mulai. Alhamdulillah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Baik, terima kasih. Iya, Ibu. Baik, demikian Ibu Yeni. Ya, terima kasih Bu Nur Diana ya.